Selamat datang di Ocehan Vokal, mengkritik isu-isu menarik dan ngobrol asyik. Halo semuanya, kita dari Vokal Pers, LPM Vokal. Nah, di sini dengan aku sebagai moderator, Nida, dan ini ada pengoceh kali ini yaitu oleh Ais. Saya Nur Siti Aisyah, salah satu mahasiswa di UGRIS ya teman-teman. Ya. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang razia masker hanya untuk rakyat kecil, bukan untuk penguasa. Nah, itu awalnya gimana ya, Ais ya? Jadi itu kalau menurut saya nih ya, kalau saya namatin tuh semakin kesini tuh duniawi itu kayak ngada-ngada gitu, Mbak Nida. Contohnya? Nah, ngada-ngadanya gini. Pertama kan ini sekarang kita di dunia terjadi sebuah wabah COVID kan. Nah, otomatis di negara kita terutama pemerintah itu akhirnya mengerahkan gimana caranya nyari jurus itu supaya bisa menanggulangi COVID ini. Jadi sering gonta-ganti kebijakan pemerintah, sering ganti kebijakan ini itu yang sampai sekarang kita tuh ngerasain kok gak ada yang efektif gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya terciptalah kebijakan protokol kesehatan untuk mengurangi atau menanggulangi COVID. Ya kan? Nah, setelah itu akhirnya saat ini orang menyuarakan protokol kesehatan. Namun saat ini meskipun demikian tuh semakin banyak marak terjadinya pelanggaran. Tahu sendiri di Indonesia ya kan, orang Indonesia plus 62 kayak gimana. Oh iya, yang dimaksud protokol kesehatan yang dilanggar ini seperti apa ya, Ais? Kayak kan ada pakai masker, terus pakai hand sanitizer. Nah, itu yang pelanggarannya yang apa ya? Nah, itu bisa dari semuanya, bisa dari salah satu itu. Karena protokol kesehatan memang udah satu paket, 3M atau 4M. Pakai masker, jaga jarak, terus pakai masker, jaga jarak kayak gini kan ya. Nah, habis itu kalau saya lihat kemarin ada berita tuh ya, di mana ya, di televisi, di mana aja, kayak contohnya Raffi Ahmad aja dia kan di instastorynya itu kan kelihatan kan kemarin booming banget ya. Iya. Nah, itu dikasusin, banyak netizen berkoar-koar dan ada yang geram kan gara-gara kelakuannya, akhirnya ada yang melapor. Padahal habis divaksin ya, Mbak ya? Nah, habis divaksin pertama ya itu Mbak ya. Nah, habis itu keduanya ada juga itu Rizik Syihab. Itu kan lagi boomingnya COVID di Indonesia, di dunia. Malah dia datang ke Indonesia, pulang, menimbulkan kerumunan banyak, menimbulkan masalah tanpa dia intinya tanpa kita duga lah. Nah, dari situ itu bisa itu yang terjadi kan, jadi banyak kasus di situ. Terus ada juga kemarin dari itu Indira Kalista. Indira Kalista tuh ya kayak pembicara di podcast kayak gini. Di akunnya influencer Agatha gitu loh. Oh iya. Ya, di kita Agatha. Nah, di sana tuh dia malah ngomong kayak gini tuh kayak ngerasa bangga, ngerasa santainya, dia bilang ngerasa nggak takut akan adanya COVID. Tuh dia dengan santainya, saya tuh kayak mau menerapkan protokol kesehatan itu kayak males banget gitu, buat apa gitu. Saya juga kalau di luar kalau di mana ya males pakai masker, buat apa pengap gini-gini. Ya dia kayak belum menyadari gitu loh pentingnya pakai masker itu apa buat sekitarnya kayak gitu.
Terus sebagai influencer kok dia nggak malu gitu loh menunjukkan yang kata netizen namanya kebodohan, dia nggak malu gitu loh. Makanya itu Mbak. Iya. Nah, sedangkan kemarin ya kita udah lihat dari segi-segi orang yang sudah terkenal kayak Raffi Ahmad, Rizik Syihab, terus ada lagi Awkarin yang dia lagi liburan di pesiar, kapal pesiar bareng teman-temannya tanpa protokol. Ya kayak sebelum pandemi gitu, nggak pakai masker, pakai terbuka, duduknya nggak jaga jarak, dan ya kayak gitulah, kayak orang lagi berlibur kayak gak ada pandemi aja gitu loh Mbak. Nah kayak gitu. Tapi yang dari tokoh-tokoh yang kamu sebutin tadi kan ada Rizik Syihab salah satunya yang diproses hukum itu kan Rizik Syihab sepertinya diproses hukum kan ya? Ya itu malah semakin merajalela kan itu dari yang dari Rizik Syihab kasus kerumunan sampai ke forum-forumnya. Nah tapi yang paling herannya Raffi Ahmad itu dia nggak diproses ya? Raffi Ahmad ada netizen yang nggak terima karena lihat story-nya makan di restoran kan. Tapi habis itu dia nggak terima ngelapor si Raffi Ahmad. Namun ketika setelah di pengadilan atau ya setelah di pengadilan itu ada pertimbangan dan akhirnya Raffi Ahmad tidak terbukti bersalah. Akhirnya itu diberhentikan. Nah, dilihat dari orang terkenal aja kayak gitu ya Mbak, kayak gak dikasih razia, gak ada razia buat orang-orang yang terkenal. Apalagi yang pejabat. Kemarin saya lihat di akun Instagram ya, akun Instagram tuh di Ruang Dasar, karena saya follow di Ruang Dasar. Nah saya telusuri, oh itu postingannya berasal dari @telur @telur_. Nah di sana ada video di mana ada rakyat di Bali. Jadi kayak rakyat kecil di Bali, orang biasa lah lagi naik motor ya, intinya ya orang biasa lagi lewat berkendara. Itu dirazia, ada pemerintah mengadakan razia. Nah, pemerintah mengadakan razia dan di sana tuh karena dia nggak pakai masker. Nah, ketika diberhentikan, terus ditanya sama polisi tuh, kalau dia dari videonya, dia bilang, maaf Pak, saya lupa. Intinya kayak dia tuh benar-benar lagi keburu-buru karena ada urusan entah itu bekerja atau apa ya, kita nggak tahu. Nah, dari situ tuh otomatis dia mungkin hilaf ya Mbak ya. Nah, malah di situ dia didenda 100.000. Dikasih itu? Hah? Uangnya dikasih 100.000? Uangnya dikasih. Ya bukan, pertama dia niatnya ngasih supaya nggak lama. Tapi akhirnya si rakyat kecil itu, orang biasa itu yang lagi diraja, nggak terima. Karena merasa nggak adil, karena dia tahu sebelum ada razia itu kan ada acara pejabat BPD PDIP Iwayan Koskara atau siapa yang nggak lupa. Nah di sana posisinya itu emang ada protokol, pada pakai masker. Tapi dibuka nggak maskernya? Biasanya kan kalau pejabat kan kalau ngomong, kalaupun pakai masker tuh dibuka gini. Nah itu makanya itu ini yang mau saya jelasin. Jadi posisinya tuh lagi ada acara kayak syukuran ulang tahun tumpeng. Di sana udah jaga jarak, pakai masker. Kemudian di saat lagi makan tumpeng, masker dibuka, suap-suapan. Nah, pakai satu sendok dalam gitu ya? waktu singkat itu pakai sendok, harusnya kan ganti-ganti setiap orang. Iya. Nah ini sempat satu sendok itu buat 2 orang. Terus maskernya pun juga dibuka. Gitu. Nah, jadi sama aja melanggar protokol dong itu. Kan meskipun kayak gitu tetap sama aja. Dan dengan posisinya tuh ya Mbak, karena mungkin dia lupa ya, sendoknya harusnya gantian si pejabatnya Iwayan itu. Dia dengan pas lagi salah sendok atau maksudnya nggak ganti sendok, orang di sekitar tuh pada dengan santainya ketawa, nggak ngingetin atau gimana, nggak kayak di serius kayak kasus itu, malah kayak dibuat bercanda, pada ketawa semua loh di situ. Kayak miris ya kita lihatnya. Jadi tuh oh gini ya kalau penguasa melanggar protokol kesehatan gitu. Sedangkan yang rakyat biasa malah dikenai denda 100.000. Padahal di undang-undang Mbak, di undang-undang pasal KUHP yang 218 itu
dia di sana ada menyatakan denda paling banyak itu 9.000 rupiah doang. 9.000. Nah, Itu untuk semua kalangan. iya untuk semua kalangan, semua yang semua pelanggar. Jadi yang melanggar protokol kesehatan itu cuma didenda atau kasih masker nih, biar nggak berantem nih, udah kasih masker aja gitu. Jadi kalau pas saja itu ketindak tegasnya aparat itu pertama kalau dia ngeyel ada 2 sanksi pidana sama sanksi denda. Nah dendanya cuma sebanyak 9.000 rupiah doang. Nah yang satu sanksi pidana di penjara. Nah kalau misal ada tuh di pasal, pokoknya itu terdapat di pasal 65 KUHP 212 KUHP sama pasal 216 KUHP 218. Nah di 218 pasal 93 KUHP itu dia menyatakan kalau di sana itu kalau melanggar karantina, nggak mau dikarantina, itu disanksi pidana. Kalau nggak mau didenda paling banyak 100 juta atau berapa gitu. Itu kalau menolak karantina. Nah jadi kalau dilihat dari itu rakyat kecil aja sampai didenda 100.000. Jadi kita kalau mikir logika, jadi di sini tuh kayak ada itulah mainan aparat, mainan oknum aparat ya, yang mau nyari cuan dengan cara yang halal, haram gitu ya kan Mbak. Kan kayak miris gitu loh, masa yang atas minta yang bawah gitu, bukannya dari yang atas harusnya mengajari yang bawah kalau masih ada pelanggaran gitu kan ya Ais ya. Jadi kayak gitu tuh, jadi miris banget sih sebenarnya kalau saya melihat kejadian kayak gitu ya. Sebenarnya kita kan manusia itu sama aja ya Mbak, nggak kaya nggak miskin, kita tetap berhak mendapatkan keadilan yang bijak. Iya, hukumnya kan untuk semua rakyat Indonesia, bukan untuk yang bawah aja gitu. Kadang saya tuh sempat kita semua lah ya mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kalau buat pejabat, buat orang-orang terkenal lah, intinya penguasa lah, yang dia udah punya kuasa, entah itu kuasa dikenal atau kuasa jabatan kita juga nggak tahu, pokoknya dialah orang yang besar, itu mereka malah enggak diberikan ketegasan yang secara benar, secara disiplin, secara tegas yang sebenar-benarnya, secara bijaksana. Tapi kalau rakyat itu pemerintah tuh yang ngasih ketegasannya, ngasih sanksinya itu kayak semena-mena loh, gak kira-kira sampai 100.000. Iya, jadi kayak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kayak gitu. Terus habis itu tuh kadang tuh pernah kemarin saya juga lihat berita loh yang bikin miris di hati ya. Lihat berita di CNN, anjing aja dia taat banget sama protokol kesehatan Mbak. Dia tuh kalau di berita CNN ya saya lihat, dia tuh anjing itu kemana-mana tuh pakai masker sama helm. Anjing. My God. Kadang aku ini beneran, ini memang bener anjing sih sebenarnya. Karena emang di berita CNN pakai masker kan ya. Sumpah lucu banget sih kelihatannya. Cuman kadang gue mikir sendiri, anjing aja dia tahu loh. Padahal kan hewan nggak punya akal. Nah, nggak punya akal kan dia, nggak punya akal sehat, akal nurani dan lain sebagainya. Dia tahu penerapan protokol kesehatan, sedangkan kita manusia kok enggak disiplin gitu loh. Dan kadang bingungnya kenapa rakyat kecil juga kalau diberi sanksi semena-mena yang penguasa itu, kenapa harus ada netizen dulu berkoar-koar dan harus ada netizen yang melapor baru itu ditindak pidana. Ya enggak, itu pun nggak semua laporan bisa diproses gitu. Nah nggak semua laporan harus kayak ada terselubung gimana gitu ya. Aku nggak tahu lah ya, mungkin ada lah ya oknum di dalam situ, karena ya namanya dunia ini semakin dewasa pun saya juga paham sih behind the skin sebuah kasus gitu ya. Sama sih, berarti yang selain yang pria yang terburu-buru bawa masker, aku juga pernah lihat berita tapi lupa di mana. Yang itu tuh dia lagi dorong gerobak sampah atau apa ya. Terus karena dia engap kan harus
ngayuh Iya. sepeda kan, terus maskernya tuh dibuka gini sampai taruh di dagu gini kan. Nah, padahal Nah, terus didenda kan, minta uang 100.000 apa berapa ya? Ya Tapi Allah. si bapaknya tuh cuma punya 20.000 berapa, terus itu tetap diminta loh, kayak tega banget gitu loh. sumpah ya, itu tuh dia kayak pemerintah tuh nggak mandang juga gimana sih? Padahal bener-bener Kira gitu loh. iya. Padahal kalau di TV itu kan kalau pejabat lagi diwawancarain sama wartawan itu maskernya aja taruh di dagu loh. Nggak cuma Kayak dibuka gini loh. nggak cuma itu loh, Iya. posisinya itu lagi pada makan di restoran nggak pakai masker aja santai loh. Sekarang kalau lihat orang lagi kerja di kantor, apa semua itu tetap maskeran, pasti ada yang nggak pakai masker. Entah itu alasannya lagi mau makan atau apa, sehingga kita tuh harus wajib pakai masker. Meskipun kita sadar ya, kita kadang kita juga, saya sendiri juga ngerasain pakai masker itu enak, ya mau gimana lagi, ini buat keselamatan kita ya enggak. Ibu saya aja di rumah tak suruh pakai masker terus di rumah karena apa, usianya udah senja. Nah, kenapa kok orang-orang pejabat yang nggak pakai masker kadang tuh hilaf, nggak jaga jarak, ya intinya masih langgar lah, itu kok diemin dengan santainya pengawas aparat yang mengawas itu pejabat diem aja, kayak serasa lo tuh kasarnya di sini apaan gitu loh. Atau jangan-jangan yang seperti itu yang percaya teori konspirasi. Karena itu mungkin. Ya mungkin ya gimana ya, ya namanya pandemi, pagebluk lah ya bahasa Jawanya. Pagebluk di dunia ini tuh ya itu kan udah emang jalannya Tuhan sih ya. Kita emang nggak bisa menolak akan kehadirannya gitu loh. Ya kita harus patut syukuri akan hal ini. Iya. Dan kita gimana caranya kalau memang ini beneran terjadi, memang COVID itu memang sudah benar-benar diklarifikasi itu ada, dan bahkan keluarga kita pun mungkin ada yang COVID, harusnya ya kita nyadarin lah, harus kita menjaga satu sama lain. Setidaknya kalau misalnya dia belum ngerasain orang yang melanggar, belum ngerasain keluarganya kena COVID. Iya, belum ngerasain kehilangan. Belum ngerasain keluarganya kena COVID sakit-sakitan. Karena Atau dianya sendiri yang kena mungkin. orang tua saya sendiri sakit loh, meskipun itu sakitnya nggak COVID. Saya udah kapiran, jangan-jangan ini COVID. Semoga jangan. Itu saya udah kapiran gimana caranya saya coba benar-benar taat banget sama protokol kesehatan. Jaga banget makan, jaga banget kesehatan. Tapi mereka yang langgar, karena mereka yang langgar belum ngerasain keluarganya, ya setidaknya tuh dia melindungi keluarganya supaya memang alhamdulillah kalau diberikan rezeki keluarganya nggak dilindungi dari COVID, ya setidaknya dia tetap mencegahnya, berusaha gitu loh. Ya nggak sih? Iya sih bener. Teman-teman juga gitu ya, kalau kemana-mana selalu pakai masker, maskernya yang masker medis, Yes. terus jaga jarak kayak kita nih minimal lah 1 meter lah, ini kira-kira ada 1 meter, terus cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus kalau enggak berkepentingan nggak usah keluar rumah. Oh ya, kita ngomongin kayak gini belak-belakan, nyebutin nama, nyebutin partai, nyebutin daerah. Ya emang itu faktanya gitu loh kan. Kemarin kan juga Pak Jokowi kan barusan bikin berita kan, kemarin di berita itu loh, masyarakat harus Kemarin pas hari pers nasional ya kan, Presiden Jokowi bilang kalau masyarakat semua kalangan itu harus benar-benar mengkritisi dengan pedas pada pemerintah supaya pemerintah bisa refleksi diri dan membenahi diri. Nah ini kami mencoba menyampaikan pendapat kami sendiri. Semoga saja ini bisa menjadi tolak ukur yang bisa dipertimbangkan untuk kebijakan-kebijakan yang akan diadakan ke depannya. Iya. Jadi kadang tuh masih ada simpang siurnya, gonta-ganti kebijakan, lama-lama kita mati karena kebijakan. Iya. Karena kan udah hampir setahun lah nih. ya sektor ekonomi gara-gara kebijakan, sektor ekonomi juga kepengaruh kan. Iya. Jadinya ya itu. Dan ini tuh nggak semuanya tuh salah masyarakat gitu loh, kayak dikit-dikit rakyat yang kurang patuh, rakyat yang gini, rakyat yang begitu, padahal yang dari pejabatnya sendiri pun juga gitu nyontoinnya tuh yang kayak gitu.
Ya gimana ya, emang kita yang sadari melanggar sendiri. orang Indonesia emang kayak gini, masyarakatnya kayak gitu. Kalau bisa pemerintah itu jadi contoh gitu. Iya, kayak capek sendiri sih ngerasain. Oke, mungkin cukup sekian ya Ais ya. Kalau teman-teman mungkin ada komentar, kritik atau saran, atau mungkin mau cerita nih tentang teman-teman nemuin kasus denda pelanggaran protokol kesehatan ini, bisa komen di Komen di channel YouTube Vokal Pers. oh ya Ais, buat penutupan nih, Ya. harapan kamu sendiri nih untuk pemerintah seperti apa dan untuk rakyat seperti apa? Harapanku ke depannya, karena ini masih membahas mengenai prokes ya, protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan lainnya pemerintah. Harapannya pemerintah berlapang dada, ininya kalau Jawanya legowo, untuk menerima berbagai kritikan dari rakyat-rakyatnya, mungkin karena ada yang kurang berkenan, dan bisa lebih bijak lagi lah, dan bisa lebih adil, karena di sini tuh kita dasarnya sebuah tonggak negara itu adalah keadilan. Nah, masyarakat itu akan disiplin karena tonggaknya keadilan di negara itu sendiri. Jadi harapannya untuk rakyat, terutama saya sendiri sebagai rakyat ya Mbak, ya semoga kedepannya kita harus makin menambah kesadaran diri, harus makin banyak-banyakin istighfar, kaitkanlah dengan religiusitas, meskipun kita apa-apa kok religius enggak, cuman emang religius penting, realitas juga harus juga penting, tapi setidaknya kita harus sadar diri. Sering-seringlah kita mencoba introspeksi diri buat diri kita sendiri. Iya. Gitu. Oke, Ais, terima kasih telah hadir di acara ocehan Vokal Pers. Kayak ngoceh aja gini ya, Mbak. Iya, ngobrol santai ya. Iya. Ya, baik teman-teman, karena udah menyaksikan kita berdua ngoceh. Yes. Maaf apabila kita punya kesalahan dalam penyampaian, tutur kata, dan semuanya, kami mohon maaf. Dan terima kasih, sampai jumpa di ocehan yang lain.